Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzah Nabila Asri, NIM 2300580 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang gravitasi yang ada pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Diharapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Topik yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan tentang gravitasi, hukum-hukum Kepler, elips, hukum gravitasi Newton, konstanta gravitasi universal, gaya-gaya sentral, massa gravitasi, massa inersia, kelajuan lepas, energi ikat, dan energi potensial. Kita ketahui tentang gravitasi yang sudah dipelajari semenjak duduk di bangku SMP, yang dimana gravitasi itu gaya yang menyebabkan suatu benda di permukaan bumi terjatuh saat dilepas, atau gaya yang menyebabkan kita tetap menginjak bumi. Contoh lainnya seperti bulan tetap pada orbitnya mengelilingi matahari itu karena adanya pengaruh dari gaya gravitasi. Jadi, kesimpulan dari gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda di bumi untuk jatuh kembali ke permukaan tanah, seperti yang sudah diungkapkan pada hukum-hukum Newton. Kali ini kita akan membahas tentang gravitasi bumi, yaitu gravitasi yang mengikatkan kita ke bumi dan mempertahankan bumi dan planet lain di dalam tata surya. Gravitasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam evolusi bintang-bintang dan dalam perilaku galaksi-galaksi. Karena gravitasi memegang peran penting dalam evolusi bintang-bintang dan dalam perilaku galaksi-galaksi, gravitasilah yang menjaga alam semesta terpadu dan juga gravitasi bertanggung jawab atas gerakan planet dalam orbit mereka di sekitar matahari, bulan mengelilingi planetnya, dan satelit buatan manusia mengorbit bumi. Kita akan membahas tentang hukum-hukum Kepler, di mana hukum-hukum Kepler ini merupakan dasar bagi penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Hukum-hukum Kepler ini ada 3, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Kepler. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum 1 Kepler, yang bunyinya, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, titik F ini merupakan titik fokus, jarak A merupakan jarak sumbu semi mayor, dan jarak ini merupakan jarak sumbu semi minor. Jadi, sebuah elips adalah tempat kedudukan titik-titik di mana jumlah jarak dari dua titik fokus F adalah konstan, dan bila titik fokus digerakkan saling mendekat, elips mulai menyerupai lingkaran. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Hukum Kepler. Sekarang kita masuk ke hukum Kepler yang kedua, yang bunyinya, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama, di mana titik terjauh dari matahari dinamakan apsilon dan titik terdekat dari matahari dinamakan perihelion. Ketika planet dekat dengan matahari, ia bergerak lebih cepat dibandingkan ketika ia jauh. Luasan yang disapu dalam selang waktu tertentu adalah sama. Hukum luasan sama juga dengan hukum kekekalan momentum angular. Nah, kita masuk ke hukum ketiga Kepler, yang dimana hukum ketiga Kepler menghubungkan periode tiap planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari, yang sama dengan sumbu semi mayor lintasan elipsnya. Dapat kita rumuskan dengan T kuadrat sama dengan CR pangkat 3, yang dimana R merupakan jarak rata-rata antara planet dan matahari, dan T merupakan periode revolusi planet, dan C merupakan konstanta yang bernilai sama untuk semua planet.
lebih memahami tentang hukum Kepler yang ketiga, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Jika jarak rata-rata antara Jupiter dan Matahari adalah 5,2 satuan astronomi, sedangkan jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari adalah 1 satuan astronomi, berapakah periode Jupiter? Jadi, dapat kita simpulkan dari hukum ketiga, kuadrat periode adalah sebanding dengan jarak rata-rata ke Matahari pangkat 3. Dengan mengambil akar kedua ruas, kita dapatkan T sama dengan akar C R pangkat 3/2. Jika TB dan RE adalah periode dan jarak untuk Bumi dan TJ dan RJ adalah periode dan jarak untuk Jupiter, maka kita dapatkan TJ per TB sama dengan akar C RJ pangkat 3/2 per C RB pangkat 3/2. RJ per RB pangkat 3/2 sama dengan 5,2 satuan astronomi per 1 satuan astronomi pangkat 3/2. Jadi TJ sama dengan 5,2 pangkat 3/2. TB sama dengan 11,9 kali 1 tahun sama dengan 11,9 tahun. Selanjutnya kita masuk ke elips yang merupakan penerapan dari hukum Kepler 1. Elips adalah bentuk geometris yang sering digunakan dalam konteks astronomi untuk menggambarkan orbit, planet, satelit, dan benda langit. Memiliki dua fokus dan sifat geometrisnya ditentukan oleh jarak antara dua fokus dan jumlah total energi sistemnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari hukum-hukum Kepler yaitu hukum Kepler yang dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Hukum pertama dan ketiga mengikuti kenyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada planet berubah secara terbalik dengan kuadran jarak pisah. Hukum kedua berasal dari kenyataan bahwa gaya yang dikerjakan oleh matahari pada sebuah planet adalah sepanjang garis-garis yang menghubungkan mereka sehingga momentum angular pada planet kekal. Hukum-hukum Kepler juga berlaku untuk setiap benda memiliki benda lain dalam medan kuadrat kebalikan seperti misalnya satelit yang mengelilingi sebuah planet. Kita bahas tentang hukum gravitasi Newton yang tidak kalah penting dengan hukum-hukum Kepler. Yang dimana Newton mengenalkan hukum gravitasi Newton pada tahun 1687. Di mana Newton membuat asumsi tegas bahwa gaya semacam itu ada antara tiap dua benda dalam alam semesta. Hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa setiap benda yang mengerjakan gaya tarik pada setiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan mereka. Hukum gravitasi Newton juga ditulis sebagai persamaan vektor. Gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa m pada partikel lain bermassa m2 pada jarak sejauh r. Maka dapat kita rumuskan hukum gravitasi Newton F sama dengan G m1 kali m2 per r pangkat 2. Namun, ada juga yang menulis hukum gravitasi Newton yaitu dengan F sama dengan minus G dikali m1 dikali m2 per r pangkat 2. Perbedaan terdapat pada tanda negatif di depan persamaan. Tanda negatif menunjukkan dua buah benda selalu bersifat tarik-menarik. Jika tanda positif dihilangkan, maka itu menyatakan gaya gravitasi bersifat tolak-menolak, yang tidak sesuai dengan pemahaman kita mengenai hukum gravitasi. Karena hukum gravitasi yang benar menunjukkan bahwa gaya gravitasi selalu bekerja sepanjang garis lurus antara dua massa dan memiliki arah yang berlawanan. Itu sesuai dengan pernyataan gaya gravitasi tarik-menarik.
Jadi hukum gravitasi Newton yang benar sama dengan F sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2, yang dimana F merupakan gaya gravitasi Newton, G yang merupakan konstanta gravitasi, M1 M2 massa masing-masing benda, dan R merupakan jarak antar keduanya. Teman-teman, kita masuk ke konstanta gravitasi universal. Yang dimana konstanta gravitasi universal itu sering dilambangkan dengan G, yang artinya nilai konstanta dalam hukum gravitasi Newton. Nilai dari konstanta gravitasi ini yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2 yang ditemukan oleh Henry Cavendish. Untuk menemukan hasil eksperimennya tentang menghitung konstanta gravitasi, Cavendish menggunakan hukum Newton tentang gravitasi dan menggunakan rumus yang melibatkan gaya, massa, dan jarak. Kita masuk kepada gaya-gaya sentral, yang dimana gaya sentral ini merujuk pada gaya yang bekerja sepanjang garis lurus yang menghubungkan dua benda atau partikel. Gaya sentral ini selalu berpusat pada suatu titik yang disebut sebagai pusat gaya. Berikut kita masuk ke materi massa gravitasi dan massa inersia. Seperti yang kita ketahui, massa gravitasi itu sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Dan massa inersia merupakan sifat benda merupakan ukuran resistansinya terhadap percepatan. Kita telah menggunakan simbol yang sama, yaitu M untuk kedua besaran ini karena secara eksperimen massa gravitasi dan massa inersial benda adalah sama. Kenyataannya bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda sebanding dengan massa inersianya, yang merupakan sifat unik gaya gravitasi di antara semua gaya-gaya yang ada, dan merupakan persoalan yang sangat menarik. Dan ini juga salah satu akibatnya adalah bahwa semua benda di dekat permukaan bumi jatuh dengan percepatan sama jika resistansinya udara diabaikan. Jika kita tulis M untuk massa inersial dan Mg untuk massa gravitasi, maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya adalah F sama dengan G dikali ME dikali Mg per R E pangkat 2. Dengan ME adalah massa gravitasi bumi, jadi percepatan jatuh bebas benda-benda di dekat permukaan bumi adalah A sama dengan F per M sama dengan G ME per R E pangkat 2 dikali M G per M. Jadi massa gravitasi dan massa inersial ini dasar bagi prinsip ekivalensi yang selanjutnya adalah dasar teori relativitas umum Einstein. Wah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelajuan lepas dari bumi. Nah, di mana di sini saya tidak akan terlalu memperpanjang tentang materi ini, yang saya akan menyimpulkan saja, yaitu kelajuan lepas atau kecepatan lepas adalah kecepatan minimum yang diperlukan untuk melepaskan objek dari gaya gravitasi bumi sehingga objek tersebut bisa mengorbit di luar atmosfer bumi atau meninggalkan orbit bumi. Kelajuan lepas tergantung pada massa objek dan radius bumi. Yang dimana jika energi kinetik awal adalah lebih besar dari energi potensial maksimum, maka benda akan tetap mempunyai sedikit energi kinetik ketika R sangat besar. Jadi, benda akan lepas dari bumi jika energi kinetik awal adalah lebih besar daripada energi potensial maksimum, dan kelajuan kritisnya yang dihubungkan dengan energi kritis, maka itulah yang disimpulkan atau yang disebut dengan kelajuan lepas.
yang dimana rumusnya setengah mv kuadrat E sama dengan U maksimum sama dengan G dikali ME dikali M per RE sama dengan MG RE. Dan kecepatan atau kelajuan kritisnya sama dengan akar 2G ME per RE sama dengan akar 2G RE. Kita masuk ke materi energi ikat, yang dimana energi ikat berasal dari energi U maksimum sama dengan MG RE. Suatu sistem massa bumi dikatakan terikat atau tak terikat bergantung pada apakah energi kinetik massa di permukaan bumi lebih kecil atau lebih besar dari energi ikat. Jika energi kinetik awal lebih besar dari energi ikat, maka benda akan terus bergerak menghilang dari bumi selama-lamanya. Selanjutnya kita masuk ke energi potensial, yang dimana besar energi potensial di permukaan bumi itu sama dengan 0. Untuk mendapatkan fungsi energi potensial untuk sistem yang terdiri dari sebuah partikel, kita gunakan definisi umum energi potensial, yaitu dU sama dengan min FDS sama dengan minus GME dikali M per R pangkat 2. Diturunkan menjadi plus GME M per R pangkat 2 dr. Perubahan pada energi potensial sistem benda ke bumi untuk perpindahan ds adalah U R2 dikurang U R1 yang sama dengan integral R2 batas atas dan R1 batas bawah du sama dengan integral R1 batas bawah dan R2 batas atas GME dikali M per R pangkat 2 dr sama dengan minus GME M per R dikali batas atas R pangkat 2 dan batas bawah R2 dan batas atas R2 dan batas bawah R1 sama dengan GME M per R1 dikurang GME M per R2. Selanjutnya, energi potensial adalah 0 ketika partikel di permukaan bumi. Jadi kita dapatkan U R2 dikurang 0 sama dengan GME M per RE dikurang GME M per R2. Pada posisi umum R besar dari RE, fungsi energi potensial adalah UR sama dengan GME M per RE dikurang GME M per R2. Dengan U sama dengan 0, di R sama dengan RE. Nah, untuk sistem dua benda pada umumnya terdiri dari dua benda yang bermassa berbeda. Perubahan energi potensialnya bila sistem bergerak dari jarak pisah R1 ke jarak pisah R2, maka diberikan persamaan U R2 dikurang U R1 sama dengan GME M per R1 dikurang GME M per R2. Dengan mengatur R2 sama dengan jarak pisah umum R dan R1 sama dengan tak hingga, maka kita dapatkan UR sama dengan minus GM M per R. Jadi dengan memilih U sama dengan 0 pada R sama dengan tak hingga, maka didapat UR sama dengan minus GM M per R, U sama dengan 0, di R sama dengan tak hingga. Dan orbit benda-benda dalam medan gravitasi dengan mudah dapat diklarifikasikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal karena pemaparan materi tadi sudah selesai. Yang pertama itu
Pertanyaannya, coba Anda hitung besar gaya gravitasi Anda dengan teman terdekat Anda. Anggap saja bahwa Anda dan teman terdekat Anda sebagai benda titik. Bagaimana besarnya gaya tarik-menarik Anda dengan teman terdekat Anda itu? Nah, dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan yang diketahuinya yaitu massa saya di sini ya sama dengan 39 kg. Massa teman saya 55 kg. Jarak kita 1 meter dan konstanta gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Jadi di sini yang dijadikan pertanyaannya itu yaitu besar gaya gravitasi saya dengan teman saya dan besar gaya tarik-menarik saya dengan teman saya gitu. Nah, pertama kita hitung dulu besar gaya gravitasi yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan konstanta gravitasi dikali massa saya dan massa teman saya dibagi jarak kita di pangkat 2, di mana sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 39 kg dikali 55 kg per 1 pangkat 2 meter sama dengan 1,43 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi besar gaya gravitasi saya dengan teman dekat saya yaitu 1,43 dikali 10 pangkat minus 7. Selanjutnya pertanyaan kedua itu kan besarnya gaya tarik menarik saya dengan teman terdekat saya. Nah, karena massa saya dan teman saya itu relatif kecil dibandingkan dengan massa bumi, maka gaya tarik menarik antara saya dan teman saya sulit untuk diukur. Sekian jawaban untuk pertanyaan contoh soal yang pertama. Yang kedua yaitu berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda yang berada 300 km di atas permukaan bumi? Jika diketahui massa bumi sama dengan 5,972 kali 10 pangkat 24 kg dan jarak bumi sama dengan 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter dan tinggi sama dengan 300 dikali 10 pangkat 3 meter dan konstanta gravitasinya 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Jadi pertanyaannya di sini yaitu berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda di atas permukaan bumi, yang dimana rumus percepatan itu sendiri A sama dengan G dikali M per R plus H kuadrat, dimana A sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 5,972 dikali 10 pangkat 24 dibagi 6,371 dikali 10 pangkat 6 ditambah 300 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 8,95 meter per second kuadrat. Sekian jawaban untuk soal yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu sebuah satelit mengorbit bumi dengan orbit berupa lingkaran. Carilah periode bila A, satelit tersebut tepat di atas permukaan bumi dan satelit tersebut berada pada ketinggian 300 km. Anggap hawatan udaranya dapat diabaikan. Oke, pertama kita cari dulu yang satelit tersebut tepat di atas permukaan bumi dengan menerapkan persamaan hukum ketiga Kepler pada satelit yang mengorbit bumi. Jika kita mengganti massa matahari dengan massa bumi, dengan demikian kita mendapatkan persamaan
T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per GM massa bumi dikali R pangkat 3. Sekali lagi, akan lebih mudah jika konstanta dikali massa bumi diganti dengan konstanta gravitasi dikali jari-jari bumi pangkat 2. Yang dimana T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per GR kuadrat dikali R bumi pangkat 3. Jika satelit tepat di atas permukaan bumi, maka R sama dengan jarak bumi, jari-jari bumi. T kuadrat sama dengan 4V pangkat 2 per GRB pangkat 2 dikali RB pangkat 3 sama dengan 4V kuadrat RB per G. Oleh karena itu, T sama dengan 2V akar RB per G sama dengan 2V akar 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter per 9,81 meter per sekon kuadrat sama dengan 5,06 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 84,4 menit. Kita masuk ke pertanyaannya yang B. Satelit tersebut berada pada ketinggian 300 meter. Nah, jadi pada ketinggian 300 meter dari permukaan bumi, R sama dengan 6.370 km ditambah 300 km sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat 6 meter. Karena T sebanding dengan R pangkat 3 per 2, maka kita dapat mencari T pada jarak ini dari T sama dengan 84,4 menit dikali R per RB pangkat 3 per 2 sama dengan 84,4 dikali 6,67 dikali 10 pangkat 6 per 6,37 dikali 10 pangkat 6 pangkat 3 per 2 sama dengan 90,4 menit. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan dari segi penyampaian ataupun penulisan. Saya mohon untuk dimaafkan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.